Apa itu wajib umroh? Wajib umroh itu hanya satu, yaitu berihram dari miqat. Bila kewajiban ini dilanggar, ibadah umrohnya, ibadah seseorang yang melaksanakan umroh tersebut tetap sah, tetapi dia harus membayar dam. Dan Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perbedaan rukun dan wajib itu apa? Kalau rukun, salah satu rukun itu kita tinggalkan, maka umrohnya tidak sah. Tapi kalau kewajiban umroh atau wajib umroh itu ditinggalkan, umrohnya itu tetap sah, tapi kita harus membayar dam. Damnya berupa apa? Berupa menyembelih seekor kambing. Nah, masalah dam ini juga nanti akan kita bahas di waktu yang tertentu karena pembahasan dam ini juga sangat banyak dan kita juga harus tahu sebenarnya dam ini karena dalam bayangan jamaah haji itu dam ini hanya menyembelih seekor kambing. Itu saja. Jadi setiap pelanggaran itu dalam pandangan jamaah haji pasti membayar kambing. Tidak semua membayar, tidak semua dam itu dengan membayar kambing, tapi ada hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk membayar dam. Nanti akan coba kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut tahalul umroh. Tahalul umroh adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umroh dan karena itu dihalalkan atau dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram umroh. Ya, Bapak Ibu sekalian, tahalul ini sesungguhnya sebagai penanda kita sudah boleh melakukan hal-hal yang ketika kita ihram kita tidak boleh melakukannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika akan umroh kan ihram dulu. Sudah berniat ihram. Ketika kita melafalkan labbaik Allahumma umrota, maka disitulah mulainya kita harus menjaga pantangan dan larangan ihram. Apa saja pantangan dan larangan ihram? Insya Allah nanti akan kita bahas lagi. Kita akan bahas bersama-sama. Ya. Karena kalau kita bahas sekaligus, saya khawatir Bapak Ibu sekalian lalu ngolu. Jadi apa yang didapat pada malam hari lupa semuanya. Maka sedikit demi sedikit kita akan belajar apa pantangan dan larangan ihram itu. Ya. Salah satu yang bolehlah saya sebutkan. Pertama, tidak boleh memakai wangian, ya baik laki atau perempuan. Kalau sudah berniat ihram, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut. Kalau sudah berniat ihram tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menggunakan peci misalnya ketika sudah berniat ihram. Itu salah satu pantangan dan larangan ihram. Nah, tahallul atau bercukur itu sebagai penanda ketika kita sudah niat ihram, kemudian sudah tawaf, kemudian sudah melakukan sa'i, baru kita tahallul dengan cara memotong rambut itu sebagai penanda larangan-larangan ihram yang setelah kita berniat ihram itu dilarang dilakukan, setelah kita tahallul itu sudah boleh dilakukan bahwa kita sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Ya. Jadi itu makna dari tahallul. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana hukum umroh sunnah yang dilakukan dengan berulang kali? Kalau kita melihat Imam Malik dan Ibnu Taimiyah, itu hukumnya makruh umroh lebih dari satu kali dalam setahun. Jadi menurut Imam Malik dan Ibnu Taimiyah, dalam setahun itu tidak boleh kita lebih dari sekali melaksanakan umroh. Ya, ini menurut Imam Malik dan Ibnu Taimiyah. Jadi umrohnya hanya setahun sekali atau satu kali perjalanan. Sekali perjalanan ke Mekah, kita bisa umroh, baru pada tahun berikutnya kalau kita ada rezeki baru boleh umroh lagi. Ini menurut Imam Malik dan Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, sekalipun Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat boleh, namun Imam Hambali mensyaratkan minimal jeda 10 hari dari umroh sebelumnya. Nah ini,
Jadi menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Hambali, mereka berpendapat boleh dalam setahun itu umroh berkali-kali. Nah, Imam Hambali menekankan dengan syarat minimal jeda dari umroh satu ke umroh berikutnya itu ada jeda 10 hari dari umroh sebelumnya. Ini menurut Imam Hambali. Kemudian pendapat yang lain, menurut Ibnu Abbas, Al-Tok dan Taus berpendapat bagi orang yang sudah mukim di Mekah minimal 4 hari. Jadi orang jemaah haji misalnya kita Indonesia kalau sudah lebih dari 4 hari di kota Mekah, maka kita sudah dianggap sebagai mukim, orang yang sudah tinggal di Mekah. Lebih utama melaksanakan tawaf sunnah ketimbang umroh sunnah berulang kali. Jadi kalau kita sudah tinggal di Mekah selama 4 hari, itu kita dianggap mukim. Itu sebenarnya amalan yang paling utama untuk dilakukan itu adalah tawaf sunnah. Ketimbang kita melaksanakan umroh sunnah itu berulang kali. Apa itu tawaf sunnah? Tawaf sunnah itu yang biasa dilakukan oleh orang yang berhaji kalau kita misalnya di Sanggau lah, ketika masuk masjid, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, ketika kita memasuki Masjidil Haram, itu tidak ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjidnya itu diganti dengan tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah itulah sebagai pengganti sholat tahiyatul Sunnah. masjid. Ya, jadi kalau kita masuk Masjidil Haram, lalu kita sholat 2 rakaat, nanti akan ditanya orang, sholat apa itu? Oh, sholat tahiyatul masjid. Ah, mesti tidak ada sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Yang ada adalah tawaf sunnah. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid itu diganti dengan tawaf tawaf sunnah. Nah, itu lebih utama menurut Ibnu Abbas ketimbang melaksanakan umroh berulang kali. Ya, umroh sunnah berulang kali. Namun Pak Ibu sekalian, ini beberapa pendapat yang kita coba tampilkan kepada para jamaah. Tapi tentu sebagai kita orang yang uh, sedang melaksanakan haji, ketika ada lowong waktu, pasti kebiasaan yang dilakukan oleh jamaah haji itu umroh berkali-kali. Kalau menurut kami, silakan kita umroh, tapi jangan melampaui batas. Batas-batasannya itu sudah disampaikan oleh para ulama kita. Ada yang hanya membatasi 1 tahun sekali, ada yang membatasi mungkin jeda 10 hari, ada yang membatasi lebih baik tawaf sunnah daripada umroh sunnah. Tapi tentu mungkin kita mengambil jalan tengahnya. Silakan umroh, tapi jangan berlebihan. Ya, 1 hari bisa 3 kali umroh atau setiap hari melaksanakan ibadah umroh itu sudah merupakan kategori berlebihan. Secukupnya saja. Mungkin 2 atau 3 kali lah kita umroh selama kita tinggal belasan hari di Mekah ya. Yang jelas jangan berlebihan karena yang berlebihan dalam beragama pun itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kami sampaikan Bapak Ibu sekalian biar kita itu punya pemahaman bagaimana sih kebiasaan yang dilakukan oleh jamaah haji yang sering umroh berkali-kali. Nah, ternyata seperti ini hukumnya. Yang penting silakan kita umroh tapi jangan terlalu berlebihan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu sementara yang bisa kami sampaikan terkait dengan umroh. Memang ini belum detail. Kenapa saya katakan belum detail? Saya hanya mengungkapkan seperti rukun umroh itu apa, ihram, ya, tawaf, sa'i, cukur dan tertib. Sebenarnya kalau kita bahas satu persatu ini akan sangat banyak. Contoh misalnya ihram. Bagaimana cara penggunaan pakaian ihram, ya. Bagaimana niat ihram. Bagaimana pantangan dan larangan ihram. Di mana tempat kita mengambil niat ihram itu
banyak pembahasannya. Insya Allah nanti akan kita bahas. Ini ulasan singkat di awal untuk memudahkan kita memahami sesuatu yang insya Allah nanti akan kita pahami lebih detail. Contoh juga yang kedua, misalnya rukun umroh tawaf. Itu bagaimana tata cara tawaf? Dimulai dari mana? Apa yang dibaca? Ya, mana rukun? Apa yang dibaca ketika melintasi rukun Yamani menuju rukun uh, Hajar Aswad? Nah, itu banyak yang harus kita bahas. Kemudian sa'i misalnya. Sa'i dimulai dari mana? Apa yang kita lakukan ketika akan menanjak Bukit Sofa? Apa yang kita baca? Ketika sampai di Bukit Sofa, bagaimana kita harus menghadap Ka'bah dulu kemudian berdoa. Kemudian kita memulai. Kemudian ketika melintasi lampu hijau,